Pak Victor, Shalom. ya shalom. Iya, selamat hari Minggu ya, Pastor. Selamat hari Minggu. Iya, semua buat teman-teman juga. Ini ada dua pertanyaan saya, Pak Pastor. Ya. Yang pertanyaan pertama saya itu, jadi masalah proskuneo, penyembahannya, doa dan penyembahan. Penyembahan yang sesuai dengan Alkitab adalah tertunduk, terungkup. Ya, seperti orang apa di tanah gitu ya. Nah, kenapa tidak diajarkan hal seperti itu yang sesuai dengan Alkitabiah proskuneo itu, Pastor? Sehingga sekarang ini banyak orang-orang yang melakukan, misalnya melakukan penyembahan itu malah ada yang berdiri, ada yang, ya, gimana sih sebenarnya yang sesungguhnya gitu yang akan diajarkan oleh Alkitab. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ini mengenai doa yang dijawab oleh Tuhan. Jadi pertanyaan saya, kalau dikatakan tidak rendah hati atau tidak kuat imannya, contohnya Rasul Paulus. Paulus itu adalah orang yang sangat-sangat dekat dengan Tuhan. Tetapi dia berkali-kali berdoa, penyakitnya nggak hilang. Itu ada semacam duri dalam daging ya. Dikatakan itu akan menjadi duri dalam daging. Dibandingkan dengan saat ini, di mana orang-orang menghadiri ibadah, misalnya KKR atau apapun, dia hanya diajak, tapi dia tidak mengenal Yesus. Dia baru, karena dia ingin kesembuhan, tapi saat itu langsung dijamah bisa sembuh gitu, Pastor. Dengan orang-orang Kristen yang lari lahir, dengan berdoa bertalu-talu, kok nggak dijawab-jawab, misalnya dia punya permasalahan, atau itu penyakit, atau apapun itu, belum dijawab oleh Tuhan. Sedangkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, begitu mudahnya dia dijamah oleh Tuhan gitu, Pastor. Kenapa ya Tuhan memberikan? Iya. Yang pertama itu ayatnya ada di Yohanes 4 ayat 24. Ya, Allah itu roh, pneuma. El adalah ruah, theos adalah pneuma. Ya. Menyembah dia harus dalam pneuma, di dalam ruah dan di dalam kebenaran, aletheia. Ya, ketulusan hati, kemurnian hati. Jadi apa maksudnya? Kita menyembah lagi ya, ekspresi tubuh itu yang nomor 2. Dampak dari yang roh itu. Menyembahnya dalam roh. Bagaimana menyembah Tuhan dalam roh? Mengasihi Tuhan. Kan perintahnya kan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Bagaimana mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Bagaimana menyembah Tuhan yang tidak kelihatan? Allah yang tidak kelihatan, kita nyembahnya gimana caranya coba? Penyembahan kepada kita nyembah sujudnya kemana? Kalau kita sujudnya ke arah Mekah, nanti kita nyembah Mekah. Kalau kita sujudnya ke arah di depan kita ada patungnya Buddha, ngomongnya sujudnya menyembah Buddha. Makanya orang Katolik membutuhkan medium, dibikin patung-patung supaya hatinya dia saya nggak lagi menyembah sama dewa-dewa lain, saya menyembah kepada patung yang saya anggap itu adalah Allah yang mempresentasikan, bukan patung itu adalah Allah, bukan ya. Itu adalah anggapan yang keliru dari banyak orang. Masalahnya banyak orang Katolik juga menganggap mensucikan patung itu. Nah, ada repot lagi itu padahal asal usulnya nggak begitu. Orang Katolik itu membuat patung-patung itu bukan disembah, tetapi karena mereka mau sujud kepada siapa? Mereka itu berpikirnya 3D jasmani. Mau nyembahnya kepada sujudnya kepada siapa? Bingung. Sama seperti dalam perjanjian lama, orang menyembahnya kepada siapa? Ya kan? Kepada siapa dia nyembahnya? Zamannya Yesus, jasmani ada. Zamannya Israel, mereka berkiblat ke Yerusalem, di mana hadirat Allah ada di situ. Karena hadirat Allah pernah ada di Yerusalem, di bait suci. Hadirat Allah itu benar-benar ada, makanya mereka nyembahnya kiblatnya ke Yerusalem. Nah, kalau orang Islam menyembah sujud ke arah Mekah, apakah Allah pernah ada di sana? Apakah Allah pernah hadir di Mekah? Nggak pernah. Nggak ada buktinya. Kalau di Yerusalem ditulis hadirat Allah begitu kuat, seluruh orang Israel ngelihat hadirat, merasakan dari itu, mereka sujud menghadap tabut perjanjian di mana Allah bertata di atas kerub itu kan, di atas tutup pendamaian itu.
hadirat Allah ada di situ. Jadi beda banget dengan konsep kiblatnya orang Islam. Kenapa orang Yahudi kiblatnya ke Yerusalem? Karena hadirat Allah pernah ada di situ. Mengapa orang Islam kiblatnya ke Mekah? Karena penyembahan berhala. Ya kan? Bukan karena hadirat Allah. Nah, lalu orang Kristen, bukan di sini atau di situ, kata Yesus, akan tiba saatnya. Menyembah Tuhan itu bukan di Bukit Gerizim, di Bukit Yakub itu kan, di Gunung Yakub atau di Gunung Sion. Tetapi ada di mana? Allah itu roh, nyembahnya dalam roh kita. Bagaimana proskuneo? Proskuneo di dalam roh itu. Ya roh kita yang proskuneo kepada ini. Apa ada proskuneo? Ketaatan. Di dalam Allah itu ya. Menyembah dalam roh ketaatan itu, sikap hati kita yang benar setiap hari. Penyembahan itu ternyata adalah sikap hati hidup kita. Seluruh hidup kita ini akan adalah bait suci. Lalu gimana coba cara nyembahnya? Tubuhmu adalah bait suci di mana roh Allah tinggal di dalammu. Lalu kita menyembah roh Allah di dalamnya gimana caranya? Kita menyembah diri kita sendiri. Enggak, gimana cara menyembah diri sendiri coba? Menyembah roh yang ada di dalam kita. Bagaimana caranya? Akhirnya kita dengan sikap hati kita setiap hari. Perkataan kita, perbuatan kita adalah sebuah penyembahan. Ya kan? Kehidupan kita adalah penyembahan. Makanya hidup kita adalah ibadah. Paulus ngajari juga, lakukanlah segala sesuatu yang kamu lakukan itu seperti untuk Tuhan. Karena hidup kita, setiap hidup perkataan kita, pikiran kita, tindakan kita, apa yang kita kerjakan, itulah penyembahan kepada Tuhan. Itulah yang non 3 dimensi, yang melampaui non 3 dimensi, itulah penyembahan di dalam roh. Bukan yang ritual-ritual itu, bukan yang simbol-simbol itu. Makanya Yesus menghapuskan semua ritual dan simbol-simbol. Efesus 2 ayat 15, dengan matinya Yesus kayu salib, ia membatalkan semua Torah dan ketentuan-ketentuan di dalamnya, apa ritual-ritual simbol-simbol itu. Karena roh itu ada di dalam kita sekarang. Roh Kudus ada dalam kita. Kita nggak menyembah dulu kepada kita sendiri kan. Tapi rohnya sudah di sini, chipnya sudah di sini. Gimana cara kita menyembahnya? Dengan kehidupan kita. Gaya hidup yang menyembah. Itu yang benar. Itu apa? Nah, sekarang balik lagi mengasihi Tuhan kan. Menyembah ini kan bukti cinta kita pada Tuhan. Lah bagaimana mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Matius 25 jelas mengatakan, barang siapa melakukannya untuk orang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Apa diakonia, marturia, kepada orang paling hina ini. Ngasih makan, ngasih tumpangan, ngasih pakaian. Makanya kita mau bikin rumah-rumah persinggahan. Ya, kita mau bikin rumah persinggahan. Mana rumah persinggahan? Kita mau bikin rumah persinggahan ya, menjamu para malaikat. Kita mau menjamu para malaikat. Ini, kita melakukan orang paling hina. Ini siapa orang paling hina dalam hidup saya? Orang Islam. Buat saya. Makanya kita menjamu orang-orang di Indonesia, siapapun mereka, kita nggak peduli agamanya. Tetapi ada firman Tuhan yang lain. Ya, kita berbuat kasih kepada saudara-saudara kita seiman. Makanya Yayasan Embun Pagi ini kita mau bikin juga yayasannya supaya semua yang terlibat di dalam komunitas kita tuh jangan sampai ada yang nggak bisa makan, sampai ada yang tadi ya nggak bisa bayar sekolah, nggak bisa kuliah. Kita pikirkan semua cara di Yayasan Embun Pagi ini. Nah, ini sedang dalam proses ya. Itulah buah dari cinta, selalu memikirkan ya. Nah, itu seperti itu. Moga-moga cukup jelas Pak Victor. Jadi memang sekarang yang saat ini berarti penyembahan secara fisik itu nggak terlalu perlu Pak, yang penting hati ya. Enggak. Tetapi ya, ketika kita dikuasai benar oleh rema itu kan Roh Kudus, ya kan? Dikuasai rema itu dikuasai Roh Kudus. Orang yang penuh dengan rema itulah penuh dengan Roh Kudus. Perkataanku adalah rema, katanya Tuhan Yesus, Yohanes 6 ayat 63. Perkataanku adalah rema. Remaku adalah Roh Kudus. Remaku adalah roh yang hidup.
dan hidup. Ya, itulah Roh Kudus. Remanya dari Tuhan Yesus. Kalau kita dengar logos lalu jadi rema dan kita hidup dikuasai oleh rema, itulah kepenuhan Roh Kudus. Orang-orang yang kepenuhan Roh Kudus, ya dia akan berbuah seperti ini. Ya, diakonia dengan gila-gilaan, berbuat baik kepada sesama dengan gila-gilaan, sangkal diri pikul salib, buah roh. Ya, dan hidupnya akan dipimpin oleh roh. Nah, inilah buah dari Roh Kudus yang sedang kita lakukan, yang sedang saya ajarkan. Yang paling penting itu justru itu. Masalahnya kan kita tinggalkan ini kan, belas kasihan kan, bayar perpuluhan. Oh iya penting, iya supaya pendeta ikut makan. Tapi ada yang lebih penting kata Tuhan Yesus kan, yang lebih penting itu belas kasihan. Ya kan? Banyak pendeta suka ngelaporin sesama orang Kristen. Nah itu repot. Sama orang Islam nggak berani, beraninya sama orang Kristen. Ini pendeta-pendeta sialan. Pendeta-pendeta seperti ini, pendeta-pendeta yang ngajari kesesatan. Nah balik lagi. Yang kedua, mengapa orang-orang yang lahir baru itu, atau orang-orang Kristen baru, bisa menerima mujizat, sementara yang sudah lama enggak. Ya kan? Yang Paulus itu bukan cerita penyakit ya, itu lagi kita nggak tahu loh. Itu kan asumsi dari teolog-teolog bahwa itu penyakit. Belum tentu ya, duri dalam daging itu apa kita nggak ngerti. Ya. Iblis yang menggocoh dia, nah kita nggak ngerti apa. Ya, kita nggak ada yang, cuma memang Paulus pernah punya sakit mata, dia bilang ya, penglihatanku udah kabur itu kan. Sakit mata itu. Kenapa dengan tengking begitu kan? Dia menyembuhkan menginginkan banyak orang. Elisa itu matinya karena sakit. Ya, Elisa mati karena sakit. Kenapa bisa orang mati karena sakit coba? Nabi padahal dia membangkitkan orang mati. Pendeta Yahya Silas, dulu saya nyantrik sama beliau 6 tahun ya. 6 tahun saya ikut tiap malam ikut beliau. Matinya tabrakan suami istri. Gimana coba? Nah, dulu kenapa begitu? Nah, kan dulu saya pernah bilang ya, orang-orang yang belum percaya Yesus lalu tiba-tiba percaya, ya, maka ada banyak privilege dalam kehidupannya dia. Ada banyak privilege. Kenapa? Karena dari ketidakmengertiannya dia terjadi perubahan, perpindahan. Maka diputuskan semua yang lama-lama itu, termasuk sakit penyakit. Seringkali orang disembuhkan ya. Dan kemudian dia menjadi percaya. Tanda ajaib. Tetapi mengapa banyak orang yang Kristen sudah lama, saya nggak bilang dia lahir baru loh, tapi nggak disembuhkan. Pertanyaannya, apakah kalau disembuhkan gunanya buat apa? Nah, lihat pelajaran embun pagi tadi pagi atau kemarin ya, kemarin kalau nggak salah ya. Kalau kemarin ya, embun pagi kemarin, lalu gunanya apa kalau disembuhkan? 2 hari yang lalu, sorry hari Jumat ya, embun pagi hari Jumat. Gunanya buat apa kalau disembuhkan? Untuk memuliakan nama Tuhan belum tentu loh. Dan belum tentu dia punya iman juga kan. Balik lagi Andi Simon. Dari 1.000 yang datang yang sembuh berapa? Ada lebih dari 10? Dari 100 yang datang lebih dari 10 atau di bawah 10? Nah, kan bingung kan? Apakah sembuhnya sembuh beneran atau sugesti? Benny ini tuh banyak yang sembuh beneran, tapi katanya sembuh beneran, tapi dia nggak mau ke dokter. Makanya saya sarankan, Anda yang sehabis ikut kesembuhan, kakek kesembuhan, katanya sembuh, lebih baik cek sama dokter beneran. Jangan berhalusinasi. Ya. Makanya Yesus itu ada orang kusta, ya, yang sembuh itu disuruh pergi ke imam, suruh cek kamu sana. Udah sembuh bener apa enggak? Cek, ya, cek beneran ke imam. Gitu. Nah, pertanyaan itu. Kedua tadi ya, apakah dia sembuh sekarang bagaimana caranya supaya kita sembuh beneran? Ya, kita doa. Kadang-kadang imannya kita nggak ada kok. Nah, saya sih berapa kali doain orang, ada yang mati, ada yang sembuh. Yang mati ya ada, yang sembuh ya ada.
Ya kan? Yang mati udah berapa tuh? 3 atau 4 orang tuh mati, saya doakan langsung mati. Tapi yang sembuh juga banyak, ya. Hanya kebetulan orang-orang Eropa itu nggak pernah mau diekspos ya, dan mereka ngecek beneran. Ini saya lagi mau saya follow up minggu depan, saya mau pergi ke tempatnya. Dulu ingat ya, saya ada doakan orang Eropa yang namanya Frank Schindler itu, yang harusnya diamputasi kakinya. Lalu tiba-tiba dokter bilang sembuh. Dan sembuh dia, dokter bilang sembuh, dan dia sembuh beneran. Ya, tapi terus dia mengingkari perjanjian itu kan. Wah, akhirnya bangkrut dia sekarang. Waduh, saya nangis ya waktu dia bangkrut, akhirnya cerai sama istrinya. Saya sedih ya, karena orang ini suami istri baik banget sama saya. Dia yang nolong saya selama di Jerman ya. Dia tolong saya, dia yang kasih rumah, kasih kasih pakaian, kasih yang menghidupi saya lah. Nah, terus akhirnya cerai. Dia sudah disembuhkan dengan mengalami mujizat. Saya kan bilang Tuhan ini orang kasihan sekali. Tapi terus dia malah pergi ke itu ya, apa namanya? Dia malah ya nggak tahu lah gimana caranya. Akhirnya dia nggak percaya Tuhan, malah akhirnya bangkrut. Padahal saya bilang Tuhan bisa pulihkan kamu, Tuhan bisa sembuhkan kakimu kok. Nah itu tadi, setelah sembuh aja orang belum tentu percaya loh. Belum tentu dia sepenuh hati sama Tuhan. Makanya kita cari kesembuhan atau mau cari Tuhannya, cari mujizatnya atau cari Tuhannya, itulah masalahnya. Ya kan? Mengapa ada banyak orang sakit di Israel, tapi Tuhan hanya datang pada orang Sino-Fenisia dan perwira di Roma. Bukan hanya datang, tapi yang diceritain ini gitu kan. Banyak yang disembuhkan, dibilangkan semua yang datang itu sembuh. Dibilangkan semua yang datang sembuh kan. Para rasul kan juga begitu kan. Semua orang sembuh. Bahkan bayangannya Petrus saja nyembuhin orang sakit kan. Nah, itu kesembuhan yang asli itu begitu ya. Bukan yang 100 datang, 1 sembuh, yang 99 nggak sembuh. Itu bohongan itu kalau gitu. Itu sugesti, cuman karena promosi marketing saja. Hati-hati ya. Saya percaya dengan kesembuhan, tapi kesembuhan yang benar ya. Itu mujizat palsu, itu sugesti, hati-hati. Gitu ya Pak Victor ya.